Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam prestasi. Adik-adik pelajar yang berbahagia, semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas tentang elastisitas bagian yang pertama. Dengan pokok bahasan, pertama, tegangan atau stres. Yang kedua, regangan atau strain. Dan yang ketiga, modulus elastisitas. Sebelum kita memulai video pembelajaran ini, silakan klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman pelajar lainnya. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan bunyi loncengnya, supaya tidak ketinggalan info-info terbaru dari channel ini. Apabila ada yang mau ditanyakan tentang materi pelajaran ini, silahkan tulis di kolom komentar. Baik, marilah kita mulai pelajaran tentang elastisitas. Mari kita tinjau batang penghapus yang terbuat dari karet. Jika batang penghapus tadi kita tarik kedua ujungnya, apakah yang terjadi? Batang penghapus akan memanjang. Jika tarikan kita dihentikan, maka batang penghapus tadi kembali seperti semula. Benda seperti batang penghapus ini disebut benda elastis. Elastisitas adalah sifat yang dimiliki benda yang jika diberi gaya, kemudian gaya itu dihilangkan, maka benda tersebut akan kembali ke bentuk semula. Dengan syarat, pemberian gaya tidak melebihi sifat elastisnya, karena benda akan berubah bentuk secara permanen. Benda dengan sifat ini disebut benda elastis. Adapun contoh dari benda elastis ini adalah yang pertama, karet gelang. Kemudian ada lagi yaitu per dari bahan logam. Benda yang tidak dapat kembali ke bentuk dan ukuran semula saat gaya luar yang diterapkan dihilangkan sehingga mengalami deformasi atau perubahan bentuk atau ukuran disebut benda plastis. Sifat dari benda ini dinamakan plastisitas. Adapun contoh dari benda plastis ini adalah plastisin yang biasa dipakai untuk prakarya. Contoh yang lain adalah tanah liat yang biasa digunakan pengrajin untuk membuat tembikar. Selanjutnya, kita akan pelajari bagaimana pengaruh gaya terhadap perubahan bentuk benda. Benda yang dikenai gaya tertentu akan mengalami perubahan bentuk. Perubahan bentuk bergantung pada arah dan letak diberikannya gaya-gaya tersebut. Ada 3 jenis perubahan bentuk, yaitu regangan, mampatan, dan geseran. Regangan merupakan perubahan bentuk yang dialami sebuah benda jika dua buah gaya yang berlawanan arah atau menjauhi pusat benda dikenakan pada ujung-ujung. Sedangkan mampatan adalah perubahan bentuk yang dialami suatu benda jika dua buah gaya yang berlawanan arah menuju pusat benda dikenakan pada ujung-ujung benda. Untuk geseran, itu merupakan perubahan bentuk yang dialami sebuah benda jika dua buah gaya yang berlawanan arah dikenakan pada sisi-sisi bidang benda. Perubahan bentuk benda akibat pengaruh suatu gaya terlihat pada gambar di bawah ini. Gambar pertama itu adalah gambar benda normal, artinya benda belum diberi gaya. Untuk benda kedua, itu adalah benda yang diberi gaya di sisi sebelah kanan dan benda diberi gaya di sisi sebelah kiri, sehingga akan mengalami regangan sebesar delta L. Benda selanjutnya, itu adalah benda yang mengalami mampatan, artinya benda tersebut diberi gaya dari kiri sebesar F dan diberi gaya dari kanan sebesar F juga menuju ke pusat benda, sehingga benda akan termampatkan.
Dan benda keempat adalah benda yang mengalami geseran. Diberi gaya pada ujung-ujungnya sebesar F dan ujung-ujung yang lain sebesar F juga. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tegangan. Perhatikan benda pada gambar di samping. Sebuah batang tegar dipengaruhi oleh gaya tarikan sebesar F ke kanan di ujung kanan dan ke kiri di ujung kiri. Mari kita perhatikan bagian kecil dari batang yang panjangnya L. Bagian kecil batang ini dalam keadaan setimbang, karena gaya di bagian kanan sama dengan gaya di bagian kirinya. Gaya-gaya baik di bagian kiri maupun di bagian kanan didistribusikan secara merata pada luas penampang A. Perbandingan gaya F terhadap luas penampang dinamakan dengan tegangan tarik atau stres yang diberi simbol sigma. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. Sigma itu sama dengan F dibagi A, di mana F adalah besar gaya tarik atau tekan, satuannya dalam Newton, A-nya adalah luas penampang, satuannya dalam meter persegi, dan sigma itu adalah tegangan, satuannya dalam Newton per meter persegi. Pada rumus di atas terlihat, jika gaya diberikan pada dua buah kawat dari bahan yang sama tetapi luas penampangnya berbeda, maka kedua kawat tersebut akan mengalami tegangan yang berbeda. Kawat dengan penampang kecil mengalami tegangan yang lebih besar dibandingkan kawat dengan penampang lebih besar. Hal ini dikarenakan besarnya tegangan berbanding terbalik dengan luas penampang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang regangan. Regangan merupakan perubahan relatif ukuran atau bentuk benda yang mengalami tegangan. Apa yang terjadi jika sebuah kawat atau batang logam ditarik oleh gaya F? Jawabannya dapat kita lihat pada gambar di bawah ini. Batang yang panjang mula-mula L0 menjadi L saat ditarik gaya F. Sehingga terjadi pertambahan panjang delta L. Besarnya pertambahan panjang delta L dapat ditentukan dengan menggunakan rumus delta L sama dengan L dikurangi L0. Regangan didefinisikan sebagai perbandingan antara pertambahan panjang batang delta L dengan panjang mula-mula L0. Regangan ini diberi nama epsilon. Besarnya regangan ini secara matematis dapat dirumuskan bahwa epsilon sama dengan delta L dibagi L0, di mana epsilon merupakan tegangan, epsilon merupakan regangan, delta L merupakan pertambahan panjang, satuannya dalam M, L0 adalah panjang mula-mula, satuannya M, meter, dan L merupakan panjang akhir, satuannya dalam meter. Sebagai catatan bahwa regangan tidak mempunyai satuan. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang grafik hubungan antara tegangan dan regangan. Bagaimana hubungan antara regangan dan tegangan pada batang padat? Mari kita lihat gambar grafik berikut ini.
Pada grafik di samping menunjukkan hubungan antara regangan dengan tegangan. Grafik tersebut linier sampai di titik A. Hasil regangan yang berubah secara linier terhadap tegangan dikenal sebagai hukum Hooke. Pada daerah ini, bila gaya dilepas atau tegangan dihentikan, maka batang akan kembali seperti semula. Berarti pada grafik yang linier ini, sifat benda masih dalam bentuk elastis. Apabila tegangan diperbesar, maka antara regangan dan tegangan tidak linier lagi. Jika gaya diperbesar lagi atau tegangan diperbesar lagi, maka akan mencapai titik B, di mana titik B merupakan batas elastis. Jika batang ditarik melampaui B, maka batang tidak akan kembali ke panjang semula, tetapi berubah bentuk secara permanen. Seandainya gaya diperbesar lagi, maka batang akan mencapai titik C. Batang akhirnya akan patah. Titik C ini dinamakan titik patah. Perbandingan tegangan terhadap regangan pada daerah grafik yang linier adalah konstan. Besarnya konstanta pada grafik ini dinamakan modulus Young atau sering disebut modulus elastis. Di mana pada grafik ini juga berlaku hukum Hooke karena sifat benda pada grafik ini masih bersifat elastis. Selanjutnya, kita akan lebih detail mengenai modulus elastisitas. Modulus elastisitas atau sering disebut modulus Young merupakan besaran yang menggambarkan tingkat elastisitas suatu bahan dan diberi simbol E. Besarnya modulus elastisitas ini merupakan perbandingan antara tegangan terhadap regangan. Secara matematis dapat dituliskan sebagai berikut. E sama dengan tegangan dibagi regangan. Sama dengan sigma dibagi epsilon. Kemudian kita tahu bahwa yang namanya sigma atau tegangan itu sama dengan F dibagi A. Dibagi epsilonnya delta L dibagi L0. Sehingga kita dapatkan rumus perkalian menjadi F dikali L0 dibagi A kali delta L. Di mana F merupakan gaya, satuannya Newton, epsilon merupakan regangan, A merupakan luas penampang, satuannya meter persegi, E merupakan modulus elastisitas, satuannya Newton per meter persegi, L0 adalah panjang awal dalam meter, dan delta L merupakan pertambahan panjang. Nilai modulus Young untuk beberapa jenis bahan ditunjukkan pada tabel berikut. Pada tabel di atas terlihat bahwa setiap bahan yang berbeda jenisnya menunjukkan nilai modulus elastisitas yang berbeda juga. Setelah kita mempelajari 3 topik pokok bahasan tadi, yaitu tentang tegangan, regangan, dan modulus elastisitas, sudah saatnya sekarang kita akan melakukan latihan soal. Yaitu yang pertama, sebuah batang logam memiliki modulus elastisitas sebesar 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Luas penampang 2 cm persegi dan panjang 1 meter. Jika diberi gaya 100 Newton, maka tentukanlah A. Tegangan batang, B. Regangan batang,
C. Pertambahan panjang. Penyelesaian dari soal ini kita cari dulu yang diketahui. Pada soal yang diketahui, besarnya modulus elastisitas E sama dengan 2 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Kemudian, luas penampang A yaitu 2 cm persegi. Kita ubah menjadi meter persegi sehingga menjadi 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Kemudian panjang mula-mula L0 1 meter dan gayanya adalah 100 Newton. Sedangkan yang ditanya pada soal adalah A. Tegangan, B. Regangan, dan C. Pertambahan panjangnya. Untuk menjawab soal yang A, kita tahu bahwa rumus tegangan, bahwa tegangan sama dengan gaya dibagi luas penampang. Sigma sama dengan F dibagi A. Pada soal sudah diketahui besarnya F itu sama dengan 100 Newton. Kita masukkan ke dalam persamaan. Dibagi A, luas penampangnya 2 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Sehingga didapatkan hasil sebesar 0,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Untuk yang B, pertanyaan B, dari rumus modulus elastisitas E sama dengan sigma dibagi epsilon. Itu akan diperoleh bahwa yang namanya epsilon atau regangan itu adalah perbandingan antara sigma atau tegangan dibagi modulus elastisitasnya. Kita masukkan nilai tegangannya yang didapatkan dari soal di A sebesar 0,5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi dibagi modulus elastisitasnya yang sudah diketahui pada soal sebesar 2 kali 10 pangkat 6. Sehingga didapatkan besarnya regangan sebesar 0,25. Regangan ini tidak memiliki satuan. Kemudian untuk jawaban pertambahan panjang di soal yang C, kita bisa mencari dari rumus regangan itu sama dengan delta L dibagi L0. Sehingga diperoleh delta L-nya dengan mengalikan epsilon dikali L0-nya. Epsilon didapatkan dari hasil yang sudah dicari di B, poin B, yaitu sebesar 0,25. Dan L0-nya itu adalah 1, sehingga 0,25 dikali 1 hasilnya 0,25 meter. Itulah hasil dari pertambahan panjangnya. Baik, selanjutnya soal latihan 2. Kawat logam panjangnya 80 cm dan luas penampangnya 4 cm persegi. Ujung yang satu diikat pada atap dan ujung yang lain ditarik dengan gaya 50 Newton. Ternyata panjangnya menjadi 82 cm. Tentukanlah A. Regangan kawat, B. Tegangan pada kawat, dan C. Modulus elastisitas kawat. Penyelesaian dari soal tersebut, kita cari dulu yang diketahui pada soal. Mula-mula L0 sebesar 80 cm, kita ubah menjadi dalam bentuk meter. Sehingga 80 cm itu menjadi 80 kali 10 pangkat minus 2 meter. Kemudian panjang akhir L sebesar 82 cm, kita ubah juga menjadi meter, sehingga didapat 82 kali 10 pangkat minus 2 meter. Pada soal luas penampangnya adalah 4 cm persegi. Kita ubah juga satuannya menjadi meter persegi, sehingga menjadi 4 kali 10 pangkat minus 4 meter persegi. Dan yang diketahui adalah gaya sebesar 50 Newton. Untuk yang ditanyakan adalah A. Regangan,
B. Tegangan, dan C. Modulus elastisitasnya. Sekarang kita coba untuk menjawab pertanyaan yang A dulu. Bahwa besarnya regangan itu dapat dicari dengan rumus epsilon sama dengan delta L dibagi L0. Kita cari dulu besarnya delta L dengan menggunakan rumus delta L sama dengan L dikurangi L0. Sehingga dimasukkan nilainya L 82 dikali 10 pangkat minus 2 meter dikurangi L0-nya 80 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga delta L-nya didapatkan 2 kali 10 pangkat minus 2 meter. Setelah itu, kita masukkan nilai delta L-nya ke dalam persamaan tegangan. Sehingga regangannya didapatkan epsilon sama dengan delta L dibagi L0. Kita masukkan besarnya delta L sebesar 2 kali 10 pangkat minus 2 dan L0-nya sebesar 80 kali 10 pangkat minus 2. Sehingga didapatkan nilai regangannya sebesar 0,025. Untuk pertanyaan B, besarnya tegangan itu dapat kita cari dengan menggunakan rumus sigma sama dengan F dibagi A. Kita masukkan besarnya F sebesar 50 dan A luas penampangnya sebesar 4 kali 10 pangkat minus 4. Sehingga didapatkan hasil 12,5 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Terakhir, untuk pertanyaan yang C, modulus elastisitas. Itu didapat dari rumus sigma dibagi epsilon atau tegangan dibagi regangan. Kita masukkan besarnya tegangannya sebesar 12,5 kali 10 pangkat 4 dibagi nilai regangannya sebesar 0,025 sehingga didapatkan nilai 500 kali 10 pangkat 4 Newton per meter persegi. Kita bisa lebih membuat nilai itu menjadi lebih simpel, menjadi 5 kali 10 pangkat 6 Newton per meter persegi. Itulah jawaban untuk mencari besarnya regangan, tegangan, dan modulus elastisitas. Baiklah, video pembelajaran tentang elastisitas bagian yang pertama telah selesai. Jangan lupa untuk komen, like, and share ke teman-teman pelajar lainnya, dan dapatkan materi pelajaran terbaru secara gratis, yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan aktifkan tombol loncengnya. Saya tutup. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.